Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmah Aulia Aresti dengan NIM 2214090001. Di sini saya akan menjelaskan tentang Haji Abdul Karim Amrullah dalam mata kuliah Sejarah Intelektual Minangkabau. Haji Abdul Karim Amrullah yang dikenal dengan sebutan Haji Rasul adalah salah satu tokoh ulama dan reformis Islam terkemuka di Indonesia pada abad ke-20. Ia lahir dengan nama Muhammad Rasul pada 10 Februari 1879 di Nagari Sungai Batang, Maninjau, Agam, Sumatera Barat. Sejak muda, Haji Rasul telah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu agama, yang kemudian membawanya menuntut ilmu ke Mekah dan berguru pada ulama-ulama besar di sana, termasuk Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Peran Haji Abdul Karim Amrullah tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan, tetapi juga sangat berpengaruh dalam pergerakan sosial dan keagamaan. Ia aktif dalam mendirikan cabang Muhammadiyah di Minangkabau dan terlibat dalam berbagai aktivitas dakwah yang bertujuan membangkitkan kesadaran umat Islam terhadap pentingnya pembaruan dan kemajuan. Pemikirannya yang progresif serta keberaniannya dalam menghadapi tantangan zaman menjadikan Haji Rasul sebagai figur sentral dalam gerakan reformasi Islam di Indonesia. Warisan Haji Abdul Karim Amrullah tidak hanya dirasakan pada masanya, tetapi juga terus berlanjut melalui keturunannya. Salah satunya adalah Buya Hamka, ulama besar dan sastrawan Indonesia. Dedikasi dan kontribusi Haji Rasul dalam membangun fondasi pendidikan dan pembaruan Islam di Indonesia menjadikannya sebagai salah satu tokoh yang sangat dihormati dan dikenang hingga kini. Haji Abdul Karim Amrullah yang dikenal dengan nama Haji Rasul lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat pada 10 Februari 1879 dengan nama asli Muhammad Rasul. Ia merupakan anak dari Syekh Muhammad Amrullah Tuanku Abdullah Saleh, seorang ulama tarekat Naqsyabandiyah, dan ibunya bernama Tarwasa. Sejak kecil, Haji Rasul tumbuh dalam lingkungan keluarga ulama yang mendorongnya untuk mendalami ilmu agama sejak usia muda. Sepanjang hidupnya, Haji Abdul Karim Amrullah dikenal sebagai ulama pembaharu yang gigih menentang praktik bid'ah, taklid, dan khurafat, serta aktif berdakwah melalui tulisan dan lisan. Ia juga pernah diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Sukabumi pada tahun 1941. Haji Rasul wafat di Jakarta pada 2 Juni 1945. Salah satu putranya, Hamka, kemudian dikenal luas sebagai ulama besar, sastrawan, dan ketua umum pertama Majelis Ulama di Indonesia. Haji Abdul Karim Amrullah atau yang dikenal sebagai Haji Rasul adalah seorang ulama dan pemikir Islam yang produktif dalam menulis karya-karya keagamaan. Salah satu karya pertamanya yang diterbitkan pada tahun 1908 adalah Amdatul Anam fil Ilmi Kalam yang membahas tentang 20 sifat Allah. Setelah itu, ia menerbitkan sejumlah buku lainnya seperti Qati'u Riqabil Mulhidin tahun 1910, Syamsul Hidayah tahun 1912, Sulamul Usul tahun 1914, Al-Qazm Ni'am tahun 1916, Al-Qaulus Shahih tahun 1926 yang merupakan bantahan terhadap ajaran Ahmadiyah dan Cerminan Terus tahun 1928. Karya-karya ini menunjukkan kepeduliannya terhadap penguatan akidah dan pembaruan pemikiran Islam di tengah masyarakat Minangkabau dan Indonesia pada umumnya. Selain karya-karya yang ditulisnya sendiri, riwayat hidup dan perjuangan Haji Abdul Karim Amrullah juga diabadikan dalam buku Ayahku yang ditulis oleh putranya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Buku ini tidak hanya memuat kisah hidup dan perjuangan Haji Rasul sebagai seorang ulama pembaru, tetapi juga menggambarkan perkembangan pergerakan Islam di Sumatera Barat
dan peran pentingnya dalam membentuk pemikiran keagamaan di Indonesia. Dalam bidang pendidikan sendiri, Haji Abdul Karim Amrullah memperkenalkan sistem pendidikan Islam yang lebih modern dengan mendirikan Madrasah Sumatera Tawalib dan menggantikan sistem surau tradisional yang bersifat halaqah menjadi sistem klasikal yang terstruktur. Ia mengembangkan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi dan tanya jawab, serta menanamkan semangat berpikir kritis, bebas, dan berorganisasi kepada para muridnya. Hal ini bertujuan agar generasi muda Islam tidak hanya memahami agama secara tekstual, tetapi juga mampu mengembangkan pemikiran dan berperan aktif dalam masyarakat. Selain itu, Haji Abdul Karim Amrullah juga aktif dalam gerakan sosial keagamaan dengan mendirikan cabang Muhammadiyah di Minangkabau sebagai upaya mempercepat pembaruan di Islam dan melawan praktik-praktik keagamaan yang dianggap menyimpang. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan organisasi-organisasi lain untuk mengatasi keterbelakangan umat Islam dan menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks sosial dan budaya setempat. Pemikirannya menonjolkan moderasi, pembaruan, dan penyesuaian Islam dengan kemajuan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar agama. Sebagai tokoh intelektual, Haji Abdul Karim Amrullah mendirikan Sumatera Tawalib pada tahun 1918, yang merupakan sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Melalui Sumatera Tawalib, ia memperkenalkan sistem pendidikan madrasah yang menggantikan sistem surau tradisional yang bersifat halaqah, menjadikan sistem klasikal yang lebih terstruktur dan ilmiah. Ia juga mengembangkan metode pembelajaran yang menekankan diskusi, tanya jawab, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu, Haji Rasul menanamkan pentingnya berorganisasi sebagai sarana pengembangan dan kemajuan umat Islam. Pemikiran Haji Rasul tidak hanya terbatas pada pendidikan, tetapi juga merambah pada aspek sosial dan keagamaan. Ia aktif dalam gerakan Muhammadiyah di Minangkabau dan memperjuangkan pembaruan Islam yang moderat dan progresif, menolak taklid buta serta praktik-praktik bid'ah dan khurafat. Ia mengajak umat Islam untuk berpikir rasional dan menyesuaikan ajaran agama dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Pemikirannya ini menjadikan Haji Rasul sebagai pelopor gerakan Islam modern di Indonesia dan menjadi inspirasi bagi generasi ulama berikutnya. Kesimpulannya, Haji Abdul Karim Amrullah atau yang dikenal dengan Haji Rasul merupakan tokoh intelektual Minangkabau yang memiliki peran penting dalam pembaruan Islam di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Ia lahir di Maninjau pada 10 Februari 1879 dan menuntut ilmu di Mekah di bawah bimbingan ulama besar seperti Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi. Setelah kembali ke tanah air, Haji Rasul aktif mengembangkan pendidikan Islam modern dan membangun kesadaran umat untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, serta menolak praktik-praktik bid'ah dan taklid buta yang berkembang di masyarakat Minangkabau. Sebagai pelopor pendidikan Islam modern, Haji Abdul Karim Amrullah mendirikan Sumatera Tawalib, sekolah Islam pertama yang menerapkan sistem pembelajaran klasikal di Minangkabau. Ia menggantikan metode pengajaran tradisional surau dengan pendekatan yang lebih sistematis dan ilmiah, sekaligus mendorong murid-muridnya untuk berpikir kritis dan aktif berdiskusi. Selain itu, ia juga mempelopori berdirinya cabang Muhammadiyah di Minangkabau pada tahun 1925 yang menjadi wadah gerakan pembaruan Islam dan pendidikan yang progresif di daerah tersebut. Pemikiran Haji Rasul itu menekankan pentingnya rasionalitas dan ijtihad dalam memahami ajaran Islam agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip dasar agama.
Ia menolak ajaran tarekat dan praktik keagamaan yang dianggapnya menyimpang meskipun ayahnya sendiri seorang syekh tarekat Naqsyabandiyah. Sikap kritis dan keberaniannya dalam menghadapi tradisi yang kaku menjadikan Haji Rasul sebagai tokoh pembaharu yang dihormati dan menjadi inspirasi bagi generasi ulama berikutnya termasuk putranya Hamka. Warisan intelektual dan perjuangan Haji Abdul Karim Amrullah sangat berpengaruh dalam sejarah perkembangan Islam di Minangkabau dan Indonesia secara umum. Melalui pendidikan, Haji Melalui pendidikan, dakwah, dan organisasi Muhammadiyah, ia berhasil membangun fondasi pemikiran Islam modern yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan pembaruan sosial. Kontribusinya sebagai tokoh intelektual Minangkabau tetap dikenal sebagai tonggak penting dalam memajukan umat Islam menuju kemajuan dan pembaruan yang berkelanjutan. Sekian penjelasan saya tentang Haji Abdul Karim Amrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.